Shalom, puji Tuhan. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema membangun keintiman dengan Tuhan. Kita akan membaca firman Allah di dalam Mazmur pasal yang ke-63, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Mari kita akan membaca bersama-sama dari tayangan yang di depan ataupun dari Alkitab masing-masing, baik di Alkitab manual ataupun gadget ya. Yuk kita baca 2, 3. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Terus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang awal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disunyi. Ya. Firman Tuhan ini Firman Tuhan ini menggambarkan tentang kerinduan manusia terhadap Allah. Betapa manusia begitu merindukan Tuhan dan kerinduan manusia hanya bisa terpenuhi, hanya bisa terpuaskan ketika manusia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kepuasan yang bisa didapat dan ditawarkan oleh dunia ini hanyalah sifatnya sementara. Saat kita mendapatkan kepuasan atau mendapatkan sesuatu penghiburan, di situ kita puas. Tapi setelah itu kita kembali kepada keadaan yang semula. Tapi orang-orang yang membangun hubungan intim dengan Tuhan, tentunya akan terpuaskan bagaikan adanya mata air yang mengalir di dalam hidupnya. Kalau kita minum air, maka kita akan bisa haus lagi. Demikian yang pernah Tuhan katakan kepada perempuan Samaria. Tapi kalau engkau minum air yang kuberikan kepadamu, maka katanya itu akan menjadi sumber mata air di dalam diri kita yang dapat memuaskan kita. Dan jadi kepuasan ini berdasarkan dari hubungan, relasi kita dengan Tuhan. Seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya ya. Kalau ranting-rantingnya masih terkoneksi dengan pokok anggurnya, maka ranting-ranting itu akan bisa hidup. Tetapi sebaliknya ketika begitu ditebang, diputuskan dari pokoknya, maka ia akan kering dan mati. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, relasi dengan Tuhan itu bukan sesuatu seperti mesin yang bekerja otomatis. Ya, mekanis sifatnya, tidak demikian. Relasi hubungan dengan Tuhan itu dibangun dengan kemauan, dibangun dengan kesengajaan, pilihan dari kita sendiri. Apakah saya dan saudara mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan?
Kenapa di awal pembukaan tahun ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang ini sehubungan dengan apa yang menjadi tema besar kita atau tema tahun ini. Dan seiring dengan tema yang ditetapkan oleh GBI secara internasional, maka tema ini menjadi bagian yang akan kita bahas terus sepanjang tahun, yaitu bagaimana kita membangun karakter Kristus dan perkenanan Tuhan. Yang saya sudah sampaikan di penghujung tahun 31 Desember yang lalu. Jadi bagaimana kita membangun karakter Kristus yang menjadi bagian visi kita, menjadi gereja misi yang berkarakter Kristus. Dan perkenanan Tuhan itu menjadi hal yang sangat dominan penting, karena tanpa perkenanan Tuhan maka kita akan tidak mampu melakukan apapun juga. Tapi jikalau Tuhan berkenan, maka kita bisa melihat tadi dari bacaan kita, ada pertolongan Tuhan yang nyata ya. Orang-orang yang mencelakakan atau merencanakan untuk mencelakakan, maka ada Tuhan yang menolong kita. Kita berada di penghujung kita berada di penghujung akhir zaman ini, kita memasuki tahun yang baru dengan harapan yang baru tentunya ya. Tetapi harapan yang baru ini tidak akan terlepas karena kita masih ada terpaksa di era pandemi gitu ya. Waktu di 2020 kita berharap bahwa akhir Desember maka bisa selesai ya. Vaksinasi yang diharapkan bisa memberi jawaban untuk pandemi ini ternyata masih dalam kajian ilmiah untuk keamanannya dan efektivitasnya. Jadi memang benar-benar andalan kekuatan kita itu hanya ketika kita dekat dengan Tuhan. Kalau tidak dekat dengan Tuhan dan dapatkan perkenanannya, maka kita tidak akan dimampukan untuk dapat melewati setiap pergumulan kehidupan kita. Nah, hubungan yang bertumbuh dalam proses. Proses kehidupan kita akan terus berlangsung. Demikian pun dalam kehidupan saya. Proses yang kita hadapi, yang kita alami dalam kehidupan ini akan terus semakin berlangsung. Dan di dalam proses kehidupan ini kita belajar apa yang sebenarnya Tuhan mau ajarkan kepada kita. Saya belajar apa yang sebenarnya Tuhan mau ajarkan kepada saya. Dan dari proses itu maka kita akan semakin bertumbuh. Lepas dari Tuhan maka kita akan goyah. Lepas dari Tuhan kita tidak akan mampu. Tetapi melekat dengan Tuhan senantiasa sebagai sumber kekuatan, maka kita akan mampu melewati banyak hal dalam tantangan kehidupan ini. Jadi hubungan yang bertumbuh dalam proses kian hari kian intim jika dibangun. Ya. Jika dibangun, artinya jika kita punya kemauan untuk membangun hubungan itu semakin baik. Dan hubungan yang semakin baik akan membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan akan lebih memudahkan kita mendapatkan pertolongan-pertolongan Tuhan pada waktunya. Sekalipun kadang kita menghadapi situasi yang seolah-olah itu berat dan seperti tidak ada pertolongan, tapi percaya dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tangannya menopang kita, menguatkan kita sesuai dengan bacaan nats yang kita baca tadi. Karena itu yuk mari kita belajar ya. Apa ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan dari pembacaan tadi ya, nats yang kita baca. Sekali lagi saya minta izin untuk selingan duduk ya. Karena memang masih belajar dalam tahap. Yang buat saya kadang gak kuat itu bukan yang lain-lain. Tapi kelingannya. Kelingan saya itu sepanjang waktu. Ya, sepanjang waktu. Dan tangan kiri saya ini kesemutan. Gitu kan? Dan sepanjang waktu. Dari sejak kena, itu di rumah sakit saya sudah sampaikan ke dokter. Tapi sampai saat ini nampaknya belum ada yang cukup tepat untuk dapat mengobati itu. Ya. Tapi saya jalani prosesnya. Dan bagaimana kita bisa belajar dalam hal ini. Saya mau katakan dari mimbar ini, pertama, terima kasih untuk dukungan jemaat. Dukungan doa itu sangat membantu sekali. Kedua,
saya percaya, terutama saya pribadi, akan semakin belajar betapa bersyukurnya kita dan betapa kayanya kita punya kesehatan. Ya. Tuhan beri sampai saat ini, jadi gak ada yang perlu dikeluh kesahkan ya. Betapa kita bersyukur, sehat itu jauh lebih penting daripada apapun juga. Saya bilang, kalau ada yang bisa ambil penyakit saya bayar. Kalau ada yang mau bisa ambil nih penyakit yang kayak begini, apa yang saya rasakan, taruhlah salah satu dulu deh, kesemutan saya hilang gitu kan. Saya bayar deh gitu. Sampai kemarin waktu saya ke akupuntur ya, Shinsei, saya bilang kalau seandainya saya bisa cepat sembuh kayak begini, saya syukuran deh, saya sedekah. Langsung tuh susternya bilang, kalau sedekah jangan lupa ya Pak, ingat-ingat saya. Gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita lihat ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan pasti akan ada kehausan ya. Kehausan akan Allah. Di dalam Mazmur pasal yang pertama dan kedua, firman Tuhan katakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Ya. Kata mencari ini kata kerja. Kata mencari ini adalah tindakan yang aktif, begitu kan ya. Kehausan itu akan membuat orang aktif bergerak. Kehausan itu akan membuat kita melakukan sesuatu. Kalau orang gak haus, dia tidak akan mencari air. Tapi kalau orang yang haus, dia akan mencari air. Karena dia tahu itulah yang dia butuhkan. Kalau orang punya kehausan akan Tuhan, dia akan mencari Tuhan. Kalau orang tidak punya kehausan akan Tuhan, bagaimana kita bilang mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sementara dia tidak punya kerinduan akan hal itu. Di dalam Mazmur pasal 63 ini telah melukiskan, menggambarkan daripada apa yang dikatakan oleh Daud, bahwa ia sangat kepengen, ya, rindu terhadap Allah. Dan di dalam Mazmur pasal 42 pun dikatakan, di situ ada Bani Korah, salah satu keluarga dari Bani Lewi, yang juga menggambarkan tentang kerinduan kepada Allah. Kehausan terhadap Allah itu seperti rusa. Rusa yang merindukan air, merindukan sungai dari Allah. Ya. Jadi kehausan ini, keintiman dengan Allah ditunjukkan dengan kerinduan untuk selalu bersekutu dengannya. Orang yang haus, orang yang lapar, dikatakan di dalam Matius pasal 5, dalam kalimat ucapan bahagia, dia akan berbahagia. Kenapa? Karena dia akan mencari Allah. Kebahagiaan, kepuasan yang akan didapat tidak bisa digantikan dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Jadi ini digambarkan dengan sebuah kehausan. Jika ada orang yang haus, yang paling diperlukan adalah air untuk melepaskan dahaganya. Kalau kita haus kemudian ditawarkan itu makanan, ada udang rebus, ada kepiting saus Padang begitu kan ya. Yang pasti yang dia cari bukan itu. Saya bukan itu. Jadi tidak ada yang lebih menarik buat dia selain daripada dia butuh air. Orang yang berjalan di padang gurun melihat kiri kanan semuanya itu gersang, panas terik, yang paling dibutuhkan adalah air. Kenapa itu dibutuhkan? Karena kita tahu tubuh kita lebih banyak dominan adalah cairan ya, air gitu loh. Air di dalam tubuh kita adalah elektrolit. Ya, elektrolit yang menggerakkan segala sesuatu. Kalau elektrolit kurang, maka akan terjadi kelesuan. Yang pertama, ya. Akan terjadi kelemahan. Kalau tidak ada air dalam listrik tubuh kita ini, maka tubuh kita ini tidak ada penggerak buat kita loyo. Kalau kekristenan kita loyo, maka yang kita butuhkan bukan lain. Bangun, cari Tuhan, dekatkan.
Banyak orang justru ketika loyo, apa yang dilakukan? Malah menjauh kan, gitu loh. Ketika orang rohaninya udah lesu-lesu, udah mulai malas-malas kan makin jauh. Udah baca Alkitab juga malas, doa juga malas, begitu kan. Ibadah juga malas, segalanya malas begitu loh. Padahal kalau kita sadari, seperti saya semakin menyadari dengan proses kehidupan saya, bahwa itu sangat penting. Kalau enggak loyo. Apa yang saya alami ternyata juga pernah saya alami. Saya pernah masuk rumah sakit 2 kali. Yang pertama saya masuk rumah sakit itu saya nggak ingat yang mana duluan. Tapi ada di MMC dan satu di rumah sakit. Pertama saya masuk di Hermina, kedua saya pindah dari Hermina ke Siloam Kebonjeruk. Waktu di MMC itu ternyata saya nggak tahu kenapa tubuh saya itu bereaksi, padahal saya waktu itu flu. Saya makan obat, dikasih obat dari dokter yang menurut saya sepertinya jadi kayak alergi gitu. Saya sebut itu alergi, ternyata bukan alergi. Karena ternyata setelah pemeriksaan, ya, ketika saya bersama sales untuk janjian ketemu dengan customer, ya, di tengah perjalanan saya pada waktu itu daerah Kuningan, saya bilang sama sales saya itu, setelah saya bawa, kan di kantor saya udah mengeluhkan keadaan yang sakit itu, teman kantor rekan saya, anak buah kasih saya susu. Saya minum susu. Ya, begitu saya minum susu bereaksi lebih parah begitu kan ya. Kesemutan tuh dari kaki sampai muka. Begitu. Ya. Kesemutan, kalau orang yang kesemutan itu kan dikuasai, gitu kan. Seperti yang saya rasakan sekarang di tangan ini, yang buat gerakan tangan saya nggak selincah normalnya, ini karena kesemutan. Yang buat saya jalan sempoyongan juga karena sempoyongannya. Ditambah tadi saya terpaksa harus makan obat karena memang udah jam waktu harus makan obat pagi. Tapi obat saya mengandung ngantuk. Saya khawatir kalau saya ngantuk, gitu kan ya. Jadi saya cuma bilang sama Tuhan, tolong saya menyelesaikan tugas saya untuk melayanimu. Jadi kalau kita lihat di sini, waktu itu saya merasakan keadaan, saya bilang sama sales itu nggak jadi meeting, bawa saya sekarang, waktu itu kita bawa naik taksi ke rumah sakit terdekat, dan yang terdekat MMC. Padahal kan dari rumah saya jauh banget, makanya itu terpaksa di situ. Dan selang beberapa waktu saja, ternyata begitu diperiksa semua jantung baik, cuma satu masalahnya adalah kekurangan natrium dan kalium. Saya pernah memeriksakan diri ke dokter kekurangan itu, sampai dokter itu mengatakan waktu itu, kamu atlet ya, kamu sering olahraga ya. Maksudnya kenapa saya kekurangan seperti itu cairan, mengeluarkan cairan begitu banyak. Ternyata dari air seni. Ya, sering buang air kencing itu ya, itu terbuang. Jadi saya waktu itu ditakar air seni yang keluar dengan air yang masuk. Jadi ternyata di situ ada kandungan garam, jadi banyak terbuang sehingga saya kekurangan di situ. Nah, jadi loyo, lemes. Bahkan waktu itu saya dikatakan bersyukur segera, telat sedikit saya kena stroke. Dan kalium saya di level 80, sementara kalau nggak salah ingat itu di angka 70 minimal sekali. Kalau kena 70 berapa, 76 atau berapa, kalau saya ke situ mati. Itu menyebabkan jantung berdebar besar. Dan yang kedua saya mau katakan, orang yang kekurangan air itu bisa gelisah. Orang-orang yang gelisah, kadang-kadang waktu itu saya yang kedua pengalaman itu saya masuk rumah sakit Hermina karena yang terdekat itu. Di Hermina dokter yang periksa saya di IGD bilang, udah jangan dipikirin Pak, ini masalah psikologi katanya. Tapi saya tahu saya bukan mikirin, saya bukan masalah psikologi, saya bukan masalah kekhawatiran atau apa-apa. Saya gak mau pikirkan pun tetap gelisah. Akhirnya saya minta tolong bawa saya ke
Siloam. Begitu bawa ke Siloam kebun jeruk, maka diperiksa ternyata benar. Faktornya adalah kurang cairan elektrolit. Kembali lagi yang kedua. Maka setelah dapat suntikan, maka baik. Jadi efek yang kedua, orang yang kekurangan air, kehausan itu dalam tubuhnya, maka adalah kegelisahan. Orang yang gelisah bukan cari entertainment, tempat diskotik, tempat kepuasan lain-lain untuk memuaskan diri. Orang yang gelisah harus cari Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan saja kita menjadi tenang. Betul? Kan? Ketenangan kita dapatkan di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Dan yang ketiga, faktornya kekurangan air itu atau cairan itu bisa menyebabkan yang tadi dokter bilang, mati. Jadi nggak main-main. Jadi kerohanian kita bisa menjadi lesu, kerohanian kita bisa menjadi gelisah, kemudian kerohanian kita bisa menjadi akhirnya fatal mati. Karena itu penting bagi kita, bagi saya dan saudara, apalagi menghadapi tantangan yang lebih besar ke depan di tahun ini, ya, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun keintiman. Keintiman dibangun dengan kemauan kita, dengan kesengajaan pilihan kita. Dan lakukanlah itu. Melalui dengan apa? Bisa baca Alkitab, kita dengar suara Tuhan. Dengan doa kita komunikasi. Orang yang jarang komunikasi bagaimana bisa intim? Orang yang sering komunikasi akan semakin terbangun chemistry. Mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, maka dengan begitu dia dapat kekuatan. Saat kita lagi susah, ya itulah kekuatan kita. Beberapa kali ketika saya memutuskan kan untuk waktu itu saya putuskan untuk dirawat di rumah sakit Karawaci yang jauh, saya sudah tahu yang saya butuhkan bukan dikunjungi. Yang saya butuhkan sembuh. Yang saya butuhkan Tuhan. Dan saya gak pernah lupa pernah kalimat yang sangat jelas. Waktu lalu itu yang pernah pengalaman saya pernah ceritain ya. Gitu loh. Gitu loh, kan ada aku. Ya kalimat itu gak pernah hilang. Itu jelas, kan ada aku. Yang kau butuhkan aku atau mereka. Maka saya ambil keputusan, saya butuh Tuhan. Asal ada Tuhan cukup. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang kita butuhkan di tahun 2021 ini adalah Tuhan. Karena itu yuk mari dekatkan diri dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang intim dengan Tuhan maka akan bisa terlihat ada antusiasme di dalam dirinya. Antusiasme terhadap Allah. Ada semangat untuk mencari Tuhan. Ada semangat kemauan untuk melakukan apa yang bisa dilakukan bagi Tuhan. Saya mengatakan fisik saya sekarang mungkin dalam keadaan masih terbatas. Dan berupaya untuk pulih. Dan saya mengambil keputusan untuk memberi contoh. Dalam keterbatasan saya yang seperti ini, saya cari Tuhan dan saya tetap melayaninya. Saya bisa punya opsi gampang. Saya di rumah stay, saya bisa panggil orang-orang walaupun sebenarnya itu yang dihindari mengingat pandemi yang terjadi. Tapi yang lalu sangat-sangat terpaksa. Semua saya sudah siapin. Khotbah saya sampai akhir tahun juga sudah siap. Slide saya sudah siap. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ikuti yang Tuhan mau. Mereka yang intim dengan Allah akan memiliki semangat di dalam hidupnya. Nah kalau orang tidak sempurna aja cukup semangat. Apalagi kita yang sempurna seharusnya bersyukur. Saya mau katakan bahwa setelah kita mengalami maka kita akan bisa lebih memahami banyak hal. Dan betapa penting dan berharganya itu kesehatan. Karunia Tuhan yang besar. Dengan kemampuan yang kita dapatkan dari Tuhan, maka gunakanlah itu sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Saya mengatakan dalam hidup saya, Tuhan terserah, Tuhan maunya apa. Hidup saya sudah dedikasikan buat Tuhan. Seumur hidup saya. Dan saya berkata, dalam situasi sesulit apapun cuma satu yang saya minta.
kuatkan saya untuk tetap memuliakan Tuhan. Cuma itu. Kata antusias sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu en dan theos yang sudah kita pelajari. En di dalam, theos adalah Allah. Jadi orang yang orang yang antusias itu adalah orang yang di dalamnya ada Allah. Kalau di dalamnya ada Allah, ada kekuatan yang mengalir di dalam diri kita, yang menggerakkan semuanya. Yang membuat saya berubah saat ini adalah syaraf motorik saya yang menggerakkan kaki kiri saya itu tersumbat. Dan karena 3 hari dari Jumat ke Jala saya nggak pernah kepikir akan kayak begini. Sampai Senin saya ke dokter, begitu ke dokter langsung nggak kasih obat, nggak kasih apa. Dokter cuma cek saya, dia bilang kamu stroke, langsung rumah sakit. Gejala dok, udah stroke, bukan gejala lagi. Karena orang yang kena stroke sama seperti kayak jantung. Cuma ada waktu 3 jam. 3,5 jam ya Leo. 3,5 jam adalah golden period untuk tidak menjadi stroke. Selama 3,5 jam ditolong segera, bawa rumah sakit, Anda selamat tidak jadi stroke. Lebih dari itu sudah jadi stroke. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ada Allah di dalam itu akan memberikan kita semangat yang luar biasa. Tapi semangatnya bukan untuk yang lain-lain. Semangat kita bukan semangat keduniawian. Semangat kita adalah semangat di dalam Tuhan. Karena Allah di dalam kita. Ya. Mereka yang bersemangat semakin ada kemauan antusias untuk makin mengenal. Itu yang dialami, itu yang saya alami. Saya banyak mengalami, saya sudah ngerti satu hal yang sudah jadi garis benang merah dalam hidup saya. Banyak hal yang saya alami duluan untuk menjadi pengalaman buat saya, sehingga kalau saya ngomong, saya bukan ngomong teori, tapi saya sudah merasakan. Maka buat saya, percaya tidak, saya lebih mudah mengerti orang daripada orang mengerti saya. Karena saya sangat memahami kehidupan ini. Setiap hal proses yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya, satu hal yang saya mengerti, kalau kamu bisa ngajar, kalau kamu bisa khotbah, kalau kamu bisa ini, sekarang kamu praktekin. Praktekin, cuma itu aja. Gak enak kan ya? Gak enak sebenarnya. Gak enak. You ngomong, you praktekin. Semua yang saya ngomong, suruh praktekin. Terakhir saya khotbah itu Natal bukan orang Majus itu sebelumnya adalah Natalnya Yusuf itu ya, keluarga Yusuf. Yang pertama saya masih ingat banget poin pertama saya adalah apa? Kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami ya, itu ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan. Mungkin saya belum paham. Kenapa saya harus mengalami? Saya relatif orang yang tampilannya sabar banget. Saya tahu sabar. Dan orang-orang mengenal saya sebagai orang yang sabar. Hamba Tuhan kenal saya sebagai orang yang sabar. Tapi bisa darah tinggi. Saya sakit selama saya masuk rumah sakit itu. Ataupun berobat jalan. Saya dicek itu darahnya paling kalau sakit kan rendah ya. Turun gitu kan, karena ya namanya lesu. Untuk tinggi enggak ada. Jadi waktu saya masuk rumah sakit terakhir itu, saya nggak punya, gitu, nggak punya darah tinggi. Dan ternyata saya nggak dikasih obat darah tinggi begitu loh sama rumah sakit. Jadi cici saya marah. Itu dokter gimana sih? Kenapa nggak dikasih obat tinggi? Padahal tensi saya bisa mencapai 160 lebih. Dan di bawahnya 115-an lebih. Tinggi sekali. Akhirnya saya ngalah. Waktu di rumah ada cici saya dan keponakan. Saya tensi. Ya.
Ternyata waktu setelah saya pulang, tensi saya masih mencapai tadinya rendah. Tiba-tiba 160 di depan dia. Waktu saya ukur kan enggak begitu gitu loh. Tapi depan dia begitu. Akhirnya saya dipaksa untuk suruh Leo beliin obat darah tinggi saya. Terpaksalah saya makan gitu kan. Tapi saya coba 3 hari yang lalu, sejak 3 hari lalu enggak makan lagi gitu loh. Tekanan darah saya normal, biasa-biasa. Turun di angka 120, kadang bawahnya 80 gitu kan. Kemarin saya cek lagi, dia mulai naik begitu kan. Udah deh, daripada saya gara-gara, saya makan juga lah. Gitu kan. Kembali lagi kepada firman Tuhan, kita antusias kalau ada Allah ya di dalam kita, dan itu penting sekali. Kita lihat di sini meskipun banyak tantangan termasuk ketika orang-orang berusaha mencelakakan, tetapi mereka yang intim dengan Tuhan akan tetap bersukacita. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga adalah bagaimana kalau kita intim dengan Tuhan, selain kita ini tadi punya satu kerinduan kehausan akan Allah, kepengen dekat dengan Tuhan, kepengen cari Tuhan selalu. Kemudian kedua ada antusiasme, semangat di dalam diri kita. Dan yang ketiga juga ada sukacita di dalam Allah. Sukacita kalau di dalam Alkitab adalah sukacita oleh Roh Kudus. Bukan sukacita oleh karena anggur kita mabuk. Bukan sukacita karena kita baru dapat sesuatu proyek yang menggiurkan nilai nominal uangnya. Bukan karena kita dapat sesuatu yang lain. Ya. Tapi satu sukacita yang memang murni lahir karena ada Allah di dalam diri kita. Sehingga tantangan, persoalan, pergumulan hidup kita ini tidak membuat kita menjadi sedih, berlarut-larut, tidak membuat kita menjadi loyo, tidak membuat kita ini kemudian menjauh daripada Tuhan. Tetapi akan terus mengalir sukacita itu. Kalau Tuhan ada, maka dia menjadi sungai yang mengalir. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Ya. Oh yes. Itu nyanyinya cuma di gereja. Pulang dari gereja, ada persoalan yang kita hadapi, ya lesu lagi, ya kan ya. Gituan. Kalau ada sukacita yang lahir di dalam diri kita itu karena Roh Kudus, maka sukacita itu tidak ditentukan oleh kondisi di luar tubuh kita. Tapi kondisi yang ada di dalam diri kita, yaitu Allah. Kalau Allah di dalam diri kita, ada sukacita yang terus terrefleksi dalam kehidupan kita sekalipun begitu berat. Saudara-saudara, tampak luar saya kan gak akan kelihatan kalau saya banyak pergumulan. Dari sekian banyak faktor yang menyebabkan saya sakit, dan tentunya kebanyakan orang akan berpikir darah tinggi saya menyebabkan saya stroke. Tapi dokter itu bilang waktu saya kontrol terakhir, dok kok gak dikasih obat darah tinggi? Saya bilang kamu darah tinggi. Dokternya gak percaya. Jadi saya pusing juga ya, gak dikasih obat begitu kan. Dalam situasi seperti apapun juga kita percaya bahwa kalau ada sukacita yang dari Roh Kudus akan membuat kita tidak kelihatan. Gitu kan? Kelihatan. Saya cuma mau mengaku jujur bahwa sama dokter sebenarnya faktor dominan saya bukan lain-lain. Faktor dominan saya di tingkat stres saya yang sangat tinggi. Mengalami banyak pergumulan kehidupan yang saya hadapi, itu jauh lebih dominan. Dan memang saya nggak banyak cerita tentang itu kepada siapapun. Itu nggak enaknya jadi pendeta. Ya. Yang jemaat bisa konseling sama pendetanya, bisa curhat. Saya cuma curhatnya sama Tuhan. Gitu loh. Ya, Tuhan tahu semuanya ya. Kadang kemarahan saya pendam. Makanya saya tipe orang yang kalau saya diam, hati-hati. Karena itu saya marah.
Kalau saya masih ajak ngomong, berarti saya baik. Jadi kalau kita lihat di sini, meskipun banyak tantangan, maka mereka yang intim dengan Tuhan akan tetap bersuka cita. Ya, kita lihat di ayat yang ke-9 sampai 12 pun begitu ya. Daud menceritakan, kan kita tahu tokoh Daud itu diceritain bagaimana dia menghadapi ya perlakuan yang tidak menyenangkan. Jahatnya apa Daud sama si Raja Saul? Begituannya, dia udah malah menghibur dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Saul kepadanya, ngejar-ngejar mau bunuh dan sebagainya. Tapi Raja Daud dalam iman percaya bahwa pertolongan kita itu dari Tuhan. Ya. Dan saya ingat banyak setiap hal khotbah-khotbah saya. Penjagamu tidak pernah terlelap. Ya. Ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang melindungi. Waktu saya di swab itu, pertaruhan saya dirawat di situ atau tidak. Karena dengan saya di swab nunggu hasilnya, 1x24 saya sering nanya terus. Hasilnya gimana? Hasilnya gimana? Karena saya pengen pipis, bukan pengen pipis aja. Yang paling berat buat saya pengen pup. Saya udah terbiasa pup sehari 2 kali, pagi dan sore. Lah waktu itu kan malam di hari Senin itu saya belum. Pagi kan sudah, malam belum. Jadi giliran harus ada. Terus melewati pagi Senin saya harus juga pup, tapi saya harus tahan. Disuruh pupnya diranjang, nggak bisa. Saya pilih nggak pup mendingan. Masalahnya saya nggak boleh ke toilet, nggak boleh bergerak beranjak dari tempat tidur sebelum hasil swab saya ada. Puji Tuhan menjelang sore ya, menjelang jam 6 baru keluar. Ya, itu pun nggak dikasih tahu saya secara langsung. Itu perawat-perawatnya berbisik-bisik, sudah hasilnya negatif. Begitu. Baru dokter juga bisa cek saya, periksa lab dan sebagainya. Kalau enggak saya nggak bisa periksa lab juga. Puji Tuhan sih ya, puji Tuhan. Tapi saya lagi berpikir lagi waktu itu. Tuhan, saya disodorkan penyakitnya yang mana pilih? Penyakit stroke atau penyakit COVID gitu kan. Bener, itu sempat kepikir gitu kan. Ya kan? Yang mana nih saya suruh pilih kan kalau kayak begitu kan. Pikir-pikir kalau penyakit COVID jemaat pasti heboh. Ya kan? Karena kan saya di sini terus gitu kan. Ya sudahlah. Kan memang pergumulan saya sejauh ini pergumulan saya nggak pernah pergumulan stroke, kan nggak pernah kepikir. Jangankan itu. Jadi pergumulan saya Tuhan lindungi. Ya, jauhkan dari penularan maupun terpapar. Doa saya, untuk keluarga, ya, untuk seluruh jemaat. Itu yang jadi doa saya. Tapi tentu kita harus tetap melakukan bagian-bagian kita. Nah, sukacita yang tidak berasal dari dunia, tetapi sukacita sejati yang diberikan oleh Allah. Dan jika ini ada pada kita dengan keintiman, bukan cuma sekedar sukacita, tapi kita bahkan bermegah. Kemegahan kita bukan karena kita punya stok banyak harta benda. Bukan karena sesuatu yang kita lihat, wah masa depan ada nih. Enggak, tapi bermegah karena ada Tuhan di dalam kita. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, yuk kita introspeksi, periksalah dalam dirimu, apakah masih ada Kristus di dalam engkau, ada roh Allah, ada Tuhan dalam diri kita. Kalau ada Tuhan, pasti yang tadi ada. Ya. Yuk mari kita bangun itu. Dengan demikian maka kita akan bisa mengatasi banyak hal dalam pergumulan kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati. Mari kita bangkit diri.